Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aididah Amalia. Saya dari program Studi Sistem Informasi kelas 2A Institut Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu ada 4 materi yang melingkupi sistem operasi komputer. Nah, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa sih itu sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau dihidupkan yang bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Nah, kita sebagai user atau pengguna yang sering menggunakan PC ataupun laptop tentunya harus tahu bagaimana sih sistem operasi itu berjalan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus instruksi. Nah, siklus instruksi itu apa? Siklus instruksi merupakan suatu siklus instruksi dasar yang dikerjakan oleh CPU di dalam melakukan eksekusi suatu instruksi. Siklus instruksi dalam memproses suatu instruksi dilakukan melalui dua hal. Yang pertama, mengambil instruksi atau instruction page dari memori. Nah, siklus instruksi ini dimulai dengan pengambilan instruksi di memori utama oleh prosesor. Program counter PC menyimpan alamat instruksi yang akan diambil tersebut. Setelah instruksi diambil, nilai visi akan berubah ke instruksi berikutnya yang akan diambil. Nah, jadi proses ini yaitu merupakan pengambilan instruksi dari memori. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini ada start pengambilan instruksi berikutnya. Nah, ini itu instruksi baca atau jadi si instruksi itu dibaca oleh CPU dari memori gitu. Yang selanjutnya yaitu mengeksekusi instruksi atau instruction execution. Nah, eksekusi instruksi dapat melibatkan sejumlah operasi dan tergantung pada sifat-sifat instruksi. Hasil dari proses eksekusi yang telah dilakukan akan dikembalikan lagi ke dalam memori. Nah, jadi perlu kita ketahui atau kita pahami dalam proses ini melibatkan sejumlah operasi yang terkandung pada sifat-sifat instruksi. Nah, jadi setelah proses eksekusi itu dilakukan, maka akan dikembalikan ke dalam memori. Jadi si instruksi tadi yang diambil dari memori akan dikembalikan lagi setelah dieksekusi itu ke dalam memori. Seperti itu. Nah, jadi ada dua tahap dalam siklus instruksi ini. Nah, yang selanjutnya, materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang interrupt. Apa sih itu interrupt? Interrupt merupakan sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Nah, jadi interrupt itu merupakan seperti instruksi atau permintaan untuk kepada si CPU ini untuk melakukan tugas khusus. Ya. Lanjutkan. Nah, jenis-jenis interrupt ini apa aja? Jenis-jenis interrupt itu ada dua. Yang pertama yaitu software. Nah, interrupt yang disebabkan oleh software ini sering disebut dengan nama sistem call atau sistem pemanggilan. Nah, misalnya contohnya itu suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. Nah, contohnya bisa kita analogikan seperti saat kita mengetik di Word. Nah, setelah itu kita tuh ingin mencetak hasil ketikan kita atau hasil program kita dengan menggunakan printer. Nah, maka saat itu interrupt akan bekerja. Nah,
Yang kedua yaitu interrupt hardware. Nah, interrupt hardware ini terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras, misalnya penekanan tombol keyboard atau menggerakkan mouse. Nah, saat kita menggerakkan tombol keyboard, nah itu termasuk ke dalam interrupt hardware. Nah, dalam interrupt hardware ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mass kabel interrupt, yaitu mass kabel interrupt itu yang terjadi akibat aksi dari luar. Contohnya seperti keyboard dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu non-mass kabel interrupt. Non-mass kabel interrupt ini merupakan terjadi karena kesalahan memori atau kerusakan pada partisi. Nah, yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya interrupt. Ada 4. Yang pertama yaitu program terjadi akibat dari eksekusi suatu instruksi. Nah, dan yang kedua timer yang disebabkan oleh timer prosesor. Yang ketiga, itu input-output disebabkan oleh input-output controller baik sebagai tanda bahwa suatu operasi telah selesai ataupun error. Nah, yang keempat, kegagalan hardware seperti power failure atau e, pemberitahuan error gitu. Nah, dari keempat program ini itu termasuk dari penyebab terjadinya interrupt. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang struktur input-output. Nah, interupsi input-output. Nah, bagaimana sih proses interupsi input-output itu? Untuk memulai operasi input-output, CPU meload register yang bersesuaian ke device controller. Nah, sebaliknya, device controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Nah, itu merupakan proses interupsi input-output. Nah, teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi itu ada 4. Yang pertama, multiple interruption lines. Yang kedua, software poll. Dan yang ketiga, daisy chain. Dan yang keempat, attribasi bus. Nah, ada 2 kemungkinan pada saat menjalankan interupsi input-output. Nah, yang pertama, kemungkinan itu sinkronus, di mana kendali dikembalikan ke proses pengguna setelah proses input-output selesai dikerjakan. Nah, yang kedua, asinkronus, di mana kendali dikembalikan ke proses pengguna tanpa menunggu proses input-output selesai, sehingga kedua proses tersebut bisa dijalankan secara bersama-sama. Nah, ada 2 perbedaan dari sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu bisa mengembalikan kendali ke CPU setelah proses input-output dikerjakan. Jadi dia tidak bisa mengerjakan secara bersama-sama. Sedangkan asinkronus ini bisa mengembalikan kembali kendali ke CPU itu tanpa harus menunggu proses input-output selesai. Nah, seperti itu. Yang keempat, yaitu struktur DMA. Nah, struktur DMA ini apa sih? DMA itu singkatan dari Direct Memory Access. Nah, suatu metode penanganan input-output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Nah, itu merupakan pengertian dari DMA ya. Nah, contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dalam gambar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi DMA. Nah, apa sih fungsi dari DMA itu? Untuk apa? Nah, fungsi DMA adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat periferal. Nah, jadi fungsi DMA itu sebagai eh, pekerja atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis DMA. Nah, jenis-jenis DMA ini ada 2 macam ya. Yang pertama yaitu third party DMA.
third party DMA ini yang menggunakan DMA controller yang terdapat pada motherboard untuk mengerjakan proses. Nah, jadi jenis-jenis DMA itu kan ada dua. Nah, yang pertama itu third party DMA. Nah, jadi yang menggunakan controller yang mendapatkan motherboard terdapat pada motherboard untuk mengerjakan proses. Nah, yang kedua yaitu first party DMA. First party DMA. Nah, atau biasa disebut itu bus metering DMA, di mana proses dikerjakan oleh bagian logik di interface card. Nah, jadi dalam DMA ini, dalam struktur DMA ini ada dua jenis, ada kemungkinan ya. Yang pertama yaitu third party DMA dan yang kedua first party DMA atau bus metering DMA. Nah, struktur DMA. Struktur DMA ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu transfer data dari buffer ke memori atau sebaliknya itu dilakukan per karakter. Jadi struktur DMA ini dilakukan secara bertahap. Nah, itu transfer data dari buffer ke memori atau sebaliknya dilakukan per karakter. Nah, yang kedua, di mana setiap kali transfer selalu ada interrupt dari CPU sebelum dan sesudah transfer. Nah, jadi sebelum dan sesudah transfer itu setiap kali transfer itu ada interrupt. Nah, jadi strukturnya itu. Nah, yang ketiga, jika waktu untuk mentransfer satu karakter sebesar 2 US dan sekali interrupt butuh 1 ms, maka untuk mentransfer data dari memori ke buffer butuh 4 US per karakter. Nah, dan yang keempat, dengan menggunakan DMA transfer, data dapat dilakukan secara langsung oleh device controller per blok tanpa ada campur tangan dari CPU. Nah, maksudnya itu gimana? Nah, dengan menggunakan DMA transfer, data dapat dilakukan secara langsung oleh device controller tanpa si CPU ikut campur seperti itu. Nah, yang kelima, yaitu CPU hanya memberikan interupsi sebelum dan sesudah transfer blok. Jadi, dalam struktur DMA ini, CPU itu tidak berperan banyak. Jadi, dia hanya melakukan penungguan terhadap proses DMA ini. Jadi, CPU hanya memberikan interupsi, nah, sebelum dan sesudah transfer blok. Nah, jadi seperti itu penjelasan atau presentasi tentang 4 materi tentang sistem operasi yang tadi. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.